이제 알아채 줄래 나의 마음속에 너를 향한 마음 그대 떠올려 줄래 우리 함께 했던 그 순간들을 이미 알고 있어 네 사랑을 너의 언어로 말해줘 사랑의 떨림을 속삭여줘 서툰 말이라도 괜찮아 너의 마음속을 내게 열어줄래 항상 외로웠던 내 어둠을 너의 불빛으로 밝혀준 거야 Bring me all your love 이제 눈치채 줄래 너의 마음속에 날 향한 맘 말로 하지 않아도 우린 이어져 있어 사랑의 언어로 내게 노래해줄래 말로 하지 않아도 우린 알고 있잖아 거부할 수 없는 진심을 보여줘 Bring me all your love 너의 언어로 말해줘 사랑의 떨림을 속삭여줘 서툰 말이라도 괜찮아 너의 마음속을 내게 열어줄래 항상 외로웠던 내 어둠을 너의 불빛으로 밝혀준 거야 Bring me all your love Semoga Tuhan beserta kita. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal
dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah di dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kami persembahkan refleksi dalam sebuah surat yang berjudul Suara Hati Seorang Anak untuk Oma dan Opa. Kami persilakan Mas Bambang dan Mbak Kris untuk membacakan surat cinta ini. Hari ini mewakili semua orang muda, izinkan kami berbicara dari hati yang paling dalam, bukan sebagai orang yang lebih tahu, tetapi sebagai anak-anak yang sadar. Kami ada hari ini karena ada cinta Oma dan Opa yang tidak pernah lelah mencintai kami. Mungkin sekarang langkah Oma Opa tidak lagi kuat. Suara tidak lagi lantang. Dan tubuh tidak lagi setegah dulu. Rambut yang memutih dan kerut di wajah. Namun kami ingin Oma dan Opa tahu, hidup kami berdiri di atas segala usaha yang pernah Anda lakukan. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Tidak ada satu doa. Tidak ada satu air mata. Tidak ada satu pengorbanan yang terbuang begitu saja. Jika hari ini Oma dan Opa memandang anak cucumu dengan rasa cemas, melihat mereka masih berjuang, memandang mereka yang belum pernah sepenuhnya berhasil, atau bahkan sering mengecewakan, janganlah berkecil hati. Kami adalah proses dari benih yang Anda tanam bertahun-tahun lalu. Kami tumbuh pelan-pelan, kadang tersesat, kadang jatuh, tetapi kami tidak pernah lepas dari akar yang Oma Opa tanamkan dalam hidup kami. Dan percayalah, kami akan baik-baik saja. Kami tahu saat kami jarang pulang, jarang menyapa, jarang berkata terima kasih, tetapi Oma dan Opa tetap menyambung dan menyebut nama kami dalam doa. Doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Doa yang keluar dari hati yang tulus. Doa seorang ayah, ibu, kakek, dan nenek
yang berharap anak cucunya baik-baik saja. Doa itu hidup. Doa itu berjalan bersama kami. Bahkan ketika kami lupa berdoa untuk diri kami sendiri. Pengalaman hidup Oma dan Opa tentang bekerja keras, bertahan dalam kekurangan, setia dalam kesulitan, semuanya telah menjadi bagian dari darah dan langkah hidup kami. Mungkin Oma, Opa berasa nasihatmu tidak selalu didengar, tetapi sesungguhnya banyak di antaranya tersimpan dalam hati kami akan terkembali ketika kami harus mengambil keputusan besar dalam hidup. Karena itu, jangan pernah merasa hidup Oma dan Opa tidak lagi berarti. Jangan pernah berpikir bahwa masa tuamu hanyalah waktu menunggu. Bagi kami, Oma dan Opa adalah akar. Dan selama akar itu hidup, pohon ini tidak akan roboh. Anda bagai pohon, tetaplah berbuah di usia senjamu. Walaupun Oma-Opa tidak bisa merasakan buah yang Anda hasilkan, tetaplah berdoa dalam doa yang tak putus. Tetaplah berbuah dalam restu yang Oma dan Opa berikan dengan tangan yang mungkin gemetar, tetapi hati yang penuh kasih. Dan biarlah buah yang Anda hasilkan terus kami rasakan. Buah itu sebagai sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi anak cucumu dan bagi sesamamu. Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa setiap doa restu Oma dan Opa akan menuntun kami menuju hidup yang baik, damai, dan bahagia di dunia ini. Terima kasih karena Opa dan Oma tidak pernah berhenti menjadi berkat. Cinta, Kasih sayang dan hormat kami untuk Oma dan Opa. Oma dan Opa sekalian, kami akan memberikan kenang-kenangan, yaitu surat yang kami baca tadi untuk dibawa pulang, untuk dibaca di rumah, untuk menjadi renungan kembali. Silakan Bapak KPU untuk bagi surat. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memanggil setiap orang untuk tetap menghasilkan buah kebaikan sepanjang hidupnya, bahkan di masa tua. Dengan penuh iman dan rasa syukur, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kakek dan nenek kami yang selalu mengasihi dan mendoakan kami. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga kami sebagai cucu dapat membalas kasih mereka dengan sikap hormat, perhatian, dan kasih yang tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran para lansia dalam keluarga kami. Bantulah kami sebagai anak dan menantu agar selalu menghormati, mendampingi dan merawat mereka dengan penuh kasih. Semoga para lansia merasakan bahwa hidup mereka tetap berarti dan terus berbuah bagi keluarga, gereja, dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang tua kami yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan kami sepanjang hidup mereka. Berkatilah para lansia agar tetap diberi kesehatan, ketenangan hati, dan sukacita. Semoga mereka terus menjadi sumber hikmat, doa, dan teladan iman bagi keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anak yang Engkau percayakan kepada kami, atas anak mantu yang telah menjadi bagian keluarga kami, atas cucu cicit yang menjadi sumber kebahagiaan dan harapan kami. Berkatilah mereka dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka. Berilah mereka semua pertumbuhan iman, kesehatan, kebijaksanaan, dan pendidikan yang baik. Bantulah mereka untuk saling mengasihi dan mampu saling mengampuni, agar mereka bersama-sama membangun keluarga Kristiani seperti teladan keluarga Kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil para lansia untuk tetap berbuah di masa tua melalui doa, kasih, dan kebijaksanaan mereka. Dengarkanlah doa-doa kami dan berkatilah semua lansia agar hidup mereka selalu dipenuhi damai dan pengharapan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Masih semangat, Masih semangat, masih pagi, masih semangat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu lansia dari Barnabas 1 sampai 4. Kita juga ada tamu, Mbak. Oh, hanya dari Barnabas dong. Oke, siapa aja nih yang lihat hadir di sini? Lihat, Baru kita tengok ke kanan. Oh, Nih, oh, ada
Anies Pemandi. Ada juga di atasnya bosnya. Mana? Bapak Yosep Andang, Ketua Bidang Formasio. Nah, itu. Sebelah kiri juga nggak kalah loh. Kita punya Pak Yudis Anda Supriyana, Ketua Lansia dari Raya Barnabas. Ada siapa lagi? Ada yang membantu sehingga acara kita ini dekornya cantik-cantik. Oh, Yaitu Bapak Tetek dari Andreas. terima kasih. Nah, selain itu mungkin tadi sudah ada yang melihat ya, siapa sih yang dari tadi berdiri di sebelahnya Bapak Ibu? Baju krem-krem. Nah, pakai apa? Pakai hidung. Nah, yuk kita perkenalkan siapa sih bapak-bapak cakep ini? Ya, langsung saja. Musik. Nomor 1, Bapak Anwar Aziz. Nomor 2, Bapak Leo Mamahir. Nomor 3, Mas Muda. Nomor 4, Pak Santoso. Nomor 5, Pak Yohanes. Nomor 6, Bapak Budi Sulistyo. Nomor 7, Mas Abang. Nomor 8, Pak Alex. Nomor 9, Andi. Nomor 10, Pak Sabto. Nomor 12, Pak Anton. Nomor 11, Pak Nana. Nomor 12, Pak Anton. Nomor 13, Pak Sandi. Perkenalkan, mereka adalah KPU Barnabas. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Kita tepuk tangan yang meriah untuk KPU Barnabas. Mereka adalah tim Samsungnya Barnabas. Tim gercep. Mereka juga punya persembahan spesial buat Bapak Ibu. Monggo. Silakan. Selamat pagi. Luar biasa. Siapa kita? KPU Barnabas. Siapa kita? KPU Barnabas. KPU Berbanggaan. Setia jika ada untuk tenaga. KPU itu solusinya. KPU Barnabas. KPU Semanggi. Apa itu Semanggi? Semangat melayani dia. Tepuk tangan buat Bapak-Bapak KPU. Mereka hari ini full service buat lansia. Ada member baru rupanya yang tertarik. Mohon bantuannya tetap di tempat, akan berfoto bersama Romo Yosef Purwos. Ada member baru KPU? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak KPU, selamat melaksanakan tugasnya. Waduh. Mbak Titi, KPU ini apa sih? Komisi Pemilihan Umum kan? Bukan, KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi KPU ini adalah Komunitas Pelayan Umat. Oke, wah benar-benar melayani ya, sesuai dengan teladannya Yesus. Full service. Full service. Mereka itu tim Samsungnya Barnabas, Mbak. Jadi kalau ada kegiatan apa-apapun di Barnabas, baik sukacita maupun duka cita, mereka adalah yang paling gercep deh Ah, untuk turun tangan. oke. Kayak itu ya, main bon-bonan kalau misalnya di luar negeri gitu ya. 911-nya Barnabas. Benar-benar mereka adalah 911-nya Barnabas. Lucu-lucu Bapak-Bapak. Mereka terima kasih ya Bapak-Bapak KPU untuk full effortnya nih. Pakai udeng, pakai celemek. Terima kasih. Monggo dinikmati hidangannya. Oke, nah tidak perlu berlama-lama, mari akan kali ini yaitu Ibu Dr. Elizabeth Toan. Sebelumnya lulus pada tahun 1988
Jadi sebenarnya sesuai dengan permintaan panitia, ya ini ada bahan bacaan sedikit tentang apa itu sehat. Ya. Kemudian faktor-faktor apa yang mendukung lansia sehat, ya. Dan saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu lansia yang hadir pagi ini telah menjalankan dan mengalami hampir semua yang sudah dituliskan. Ya. Semua ini sehat, bugar, menjalani masa lansia dengan bahagia ya Dok. Amin, amin, betul. Ya, ya. Jadi definisi sehat itu adalah keadaan sehat utuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi sebenarnya banyak, bukan hanya sehat, bisa sehat aktivitas, olahraga, ya, tetapi banyak hal. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit, ya, atau cacat atau kelemahan. Global utuh Utuh. Itu menurut WHO dan Kemenkes itu sehat adalah seperti itu. Ya, keseimbangan menyeluruh yang menunjukkan itu bisnis secara sosial dan ekonomi. Ya. Oke, let's go. Mungkin ada yang mau di-sharingkan step by step, langkah demi langkah mungkin. Maksudnya langsung aja gimana nih? Langsung boleh. Oke. Sharing boleh, ya. Mungkin ada pengalaman tentang sehat ini. Oh ya, jadi Bapak Ibu karena materinya kan sudah dipegang oleh Bapak Ibu dan kami percaya bahwa sebetulnya hal-hal yang tertulis di dalam kertas ini semuanya sudah Bapak Ibu jalankan karena Bapak Ibu saya lihat di sini semuanya sehat, bugar, wajahnya ceria, berarti kan ya puji Tuhan semuanya sudah menjalankan. Nah, sekarang apakah mungkin masih ada unek-unek kalau misalnya sebetulnya yang sudah saya jalankan ini benar atau cuma mitos sih? Atau jangan-jangan apa yang selama ini saya lakukan sebetulnya salah secara medis? Nah, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, monggo ada ahlinya yang bisa memverifikasi. Silakan. Wow, Pak Andang, silakan Pak Andang. Halo, Ya, selamat pagi dokter. pagi Pak. Saya mewakili sementara diri saya. Ya, Dan soal yang lain sama sih. Jadi kondisi orang tua terutama yang sudah di atas 70 tahun itu memang yang pada umumnya dialami, terutama saya sendiri itu yang pasti itu diabetes, kemudian kolesterol. Lalu kalau bagi pria itu prostat, kalau ibu-ibu biasanya ada minum dan sebagainya. Sehingga di orang tua ini kebanyakan itu penyakitnya itu numpuk. Sehingga kadang-kadang saya ini kalau mau minum obat itu agak takut karena banyak obat di rumah ini. Misalnya obat diabetes, dengan kolesterol, lalu ada lagi untuk prostatnya, lalu ada lagi untuk sakit mata, ada lagi untuk darah, macam-macam. Nah itu kalau kita mengalami seperti itu, gimana cara mengatasinya? Untuk supaya saya kan kadang-kadang takut gak terlalu banyak minum obat, jangan-jangan nanti ginjalnya yang kalah. Itu persepsi kita seperti itu. Solusinya seperti apa, Dok? Terima kasih. terima kasih Pak Andang. Jadi begini Bapak Ibu, menjadi tua itu hal yang pasti, ya. Mulai kita bayi, mulai lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa dan lansia itu sudah pasti, ya. Tinggal bagaimana kita menjalani hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan itu sehingga kita yang sudah berumur sekian mungkin masih bisa memberi masukan kepada cucu dan anaknya, ya, bahwa satu,
Kesehatan itu sebenarnya sudah dipelihara sejak kita masih kecil oleh orang tua kita. Ya, kalau kita hidup sehat, waktu berumur tua itu tidak terlalu banyak masalah. Tetapi kalau masih muda dan masih kecil itu sudah banyak masalah. Misalnya Pak ya, kecil banyak merokok, sudah minum alkohol, ya, sudah kenal perempuan. Nah itu semua menjadikan masa tua itu perlu banyak reparasi. Istilahnya begitu Pak ya. Kalau kendaraan atau mesin-mesin makin penuh, makin banyak reparasi, tergantung apa yang sudah dialami sejak muda. Gitu Pak Deh. Kemudian misalnya sudah kagum, ada gingivitis, ada prostat, ya, ada kanker, ada sakit ginjal, ada tekanan sakit jantung. Dan itu tidak mulai dari yang tidak ada, ya. Tidak mulai dari yang tidak ada, sehingga mungkin dari awal baiklah bahwa kita memeriksakan kesehatan secara berkala. Tidak perlu tiap 3 bulan, tidak perlu merasa takut berlebihan, tetapi kita membuat perencanaan Pak, ya. Nah, misalnya sudah harus minum obat. Memang obat-obat itu bisa berkumpul 20. Banyak sekali saya lihat. Alasan yang terutama adalah bahwa lansia yang kadang-kadang tidak didampingi oleh anaknya atau jumlahnya untuk berobat, entah ke puskesmas atau ke dokter, kadang-kadang juga tidak ingat obat apa yang sedang diminum atau pernah diminum. Sehingga saya menganjurkan supaya setiap lansia mempunyai buku catatan sendiri. Jadi jangan cul-culan begitu, punya catatan kecil. Misalnya saya kencing manis, obatnya 1. Apa misalnya gula apa tidak apa. Kemudian misalnya ada penyakit lain, prostat itu obatnya apa, sehingga misalnya bapak berobat ke dokter lain yang bukan dokternya bapak di puskesmas atau di rumah sakit, itu bisa dicek lagi. Tidak ada obat yang double Pak, karena obat-obat itu terlalu kompleks zaman sekarang, ya. Misalnya paracetamol saja itu bisa ya lebih dari 20 macam, ya namanya lain tapi isinya sama. Nah itu yang Allah kadang bingung yang bisa terjadi berlebihan obat itu Mbak Sia. Lainnya tuh. Nah, tadi kalau misalnya sudah kasusnya yang seperti yang dikemukakan Bapak, mungkin maksudnya enggak, ini saya harus minum ini ada misalnya 7 atau 8 butir yang beda-beda. Apakah boleh dihitung bersamaan atau juga harus diberikan jeda? Jadi misalnya untuk obat yang manisnya diminum sekarang, kemudian mungkin setengah jam lagi atau jam lagi minum obatnya itu bagaimana Bu? Ya, jadi setiap obat memang ada cara pakai, ya. Kalau dokter menulis resep itu sudah ada yang tulisan yang paling jelas misalnya setengah jam sebelum makan, atau ada yang antara 2 jam makan, ada juga sesudah makan. Ada juga yang boleh menghitung kapan itu harus dilihat, karena itu perlu catatan. Juga perlu catatan. Di sana Oke, sudah jelas Pak atau mungkin? Oh sudah jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya datang untuk Romo Surya. Tepuk tangan untuk kehadiran Romo Surya. Ya, terima kasih yang berkenan hadir. Ada pertanyaan dari Pak Inung Banias.
Ini lansia paling sehat ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kakek dan nenek. Saya sekarang ingin bertanya ke dokter. Dokter, kami ini mengkonsumsi obat karena suatu penyakit. Tetapi upaya berobat itu ternyata dari hari ke hari, itu yang namanya kan berobat, berarti kan makin sehat. Dosis obat itu mestinya dalam logika saya berkurang. Oke. Tetapi makin hari kok dokter malah meningkatkan dosis obat itu. Berarti upaya berobat kami ini nggak berhasil dong. Karena dosisnya ditingkatkan. Sehingga saya misalnya berupaya ya secara pribadi mengurangi dosisnya itu sehingga dari yang diberikan dokter hari demi hari itu tidak makin bertambah tapi malah makin berkurang karena berobat kok mestinya tambah sehat bukan tambah sakit sehingga obatnya tidak ditambah dosis. Nah ini gimana menurut dokter ya, kenapa malah ditingkatkan? Lalu secara pribadi kalau kami berupaya menurunkan sendiri pelan-pelan sehingga nanti dosis itu habis, apakah secara medis kesehatan kedokteran itu dapat dibenarkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali dan memang mewakili banyak pertanyaan seperti itu dari pasien-pasien berobat penyakit kronis Pak ya. Jadi yang pertama, dosis obat itu memang ada yang tidak harus misalnya 3 kali sehari. Ya, contohnya misalnya obat demam. Kalau demam diminum, kalau tidak demam tidak boleh, tidak perlu. Karena itu tetap kalau kita merasa demam, kita harus mengukur suhu badan. Berapa sih? Kalau saya 365, 367, kalau 37 pun kalau masih tahan, minum air hangat aja, air banyak atau kompres ya. Nah, misalnya penyakit yang misalnya memang harus minum obat rutin, kencing manis misalnya. Obat kencing manis pun ada obat yang diminum sebelum makan, ada yang sesudah makan. Penyakit kronis itu diatur dosisnya sesuai dengan pemeriksaan laboratorium, Pak. Ya, sehingga bila ada hasil laboratorium atau kondisi klinis yang tidak sesuai dengan pengobatan, biasanya memang dokter meningkatkan dosis obat yang sama atau mengganti obat yang lebih istilahnya generasi berikutnya. Itu Pak Eno. Sampai di sini kira-kira bisa diterima? Ya. Ternyata yang kami alami menurut medis dokter, kok obat yang sudah diberikan sebulan yang lalu tidak menambah kami sehat, tapi kok tafsiran saya makin sakit. Apa sebab? Loh, dosisnya kok dinaikkan? Gitu loh. Apakah itu bukan satu kekeliruan tindakan medis sehingga obat yang diberikan yang lalu itu katakanlah nggak cocok gitu loh. Misalnya begitu. Mestinya kan obat itu akan membuat kami sehat. Itu aja. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dokter menilai dari pemeriksaan medis, Pak. Ya. Jadi sudah Pak Inung sudah diperiksa darah untuk penyakit yang pakai obat itu. Kalau belum diperiksa darah, biasanya memang dosisnya dinaikkan, kemudian berikutnya diperiksakan darahnya. Kalau belum sesuai dengan
normal, belum normal, memang dosisnya dinaikkan, tetapi harus dilihat. Yang dinaikkan itu dosisnya, dosis obat itu, misalnya dari 1 kali menjadi 2 kali obat yang sama, atau obat yang sama 2 kali menjadi 3 kali. Nah ini harus kita lihat. Obat yang sama itu ada yang tidak perlu, misalnya dosisnya hanya sekali sehari, tidak diberikan 2 kali sehari, Pak. Biasanya ditambahkan obat lain yang lebih kuat pada penyakit yang sama. Nah, misalnya seperti ada antibiotik, Pak, ya, anti-infeksi. Ada obat anti-infeksi yang hanya boleh diminum 1 kali sehari. Tapi ada orang yang melihat Google, melihat AI, terus ngomong ke dokternya, dokter ini Google ini bilang boleh 2 kali. Ya, tapi biasanya kalau dokter yang ilmiah itu tidak akan memperbolehkan. Jadi obat itu tidak boleh hanya 1 kali sehari, tidak boleh 2 kali sehari. Nah, yang berikutnya, penyakit tidak sembuh tidak berarti bahwa sembuh itu misalnya gula, kencing manis, ya. Biasanya HbA1c-nya itu 12 atau 11 atau 10, mau diturunkan menjadi di bawah 6 itu tidak gampang, karena penyakit itu kompleks sekali, Pak Ino. Jadi harus mengatur pola hidup sendiri, harus mengatur pola makan sendiri, ya. Kemudian organ yang misalnya pankreas, kalau insulinnya berkurang berarti pankreasnya bermasalah, ya Pak, ya. Nah, pankreas itu biasanya kalau sudah bermasalah tidak akan pulih kembali seperti pankreas orang muda. Nah, ini penyakit ini seperti itu. Itu Pak Ino. Mungkin bisa mengobati sedikit. Pak Ino masih ada. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, karena kebetulan kan duduk satu meja sama Bu Dokter. Mungkin nanti bisa diskusi lebih seperti di meja. Pak. Ya, silakan satu pertanyaan terakhir. Apa ya tadi ya? Tanya. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dok. Saya itu penggemar berat minum teh. Kalau tehnya itu nggak manis sih, rasanya nggak masuk ke perut katanya. Yang kedua, saya penggemar garam. Jadi kalau makan tuh nggak ada asin sekali itu saya nggak suka. Pertanyaan saya, dokter, berapa sih, dokter, takaran, dokter, takaran untuk lansia yang untuk gula dan garam? Karena sudah di mana-mana kalau kurang manis itu gelisah, kok nggak manis. Kalau kurang asin, kok nggak. Jadi kita punya kebiasaan manis dan asidun setiap hari. Mungkin itu dari takarannya yang paling dia. Tapi masih sehat, Terima kasih. Sehat, Pak, ya. Lahir batin, Pak, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ya, sehat itu seperti tadi disebutkan, fisik, spiritual, mental, ya, itu sehat. Nah, kebiasaan untuk ngeteh, minum teh pakai gula, itu rasanya memang semua kita seperti itu waktu kecil. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, ada hal-hal yang akhirnya kita harus ngerem. Jadi bukan tidak boleh, Pak, direm, ya. Tentang gula, ini nomor satu tentang gula, ya. Memang banyak yang tidak bisa tanpa gula, tetapi ada solusi. Kalau suka manis, pakai gula yang bukan gula pasir.
bisa pakai yang banyak kita bisa dapat di Indomaret misalnya Tropicana Slim atau Diabetasol atau apa itu ya. Tetapi tidak usah sampai terlalu manis, Pak. Karena semua yang terlalu yaitu tidak baik. Ya. Takarannya itu semua orang lain. Jadi kalau saya bilang gula pasir untuk sehari boleh 3 sendok makan, ada orang yang bisa sudah pingsan 3 sendok makan, Pak. Ya, sama pun. Nah, kemudian garam. Memang sebaiknya makin berumur makin dikurangi garamnya. Karena begini, lansia itu pembuluh darah sudah tidak lentur seperti orang muda, sudah kaku, Pak, ya. Nah, garam itu membuat tekanan darah menjadi keras, itu, ya. Nah, kita bisa bayangkan bila tekanan darah itu menjadi tinggi dan lewat di pembuluh darah yang sudah keropos itu bisa pecah, bisa buntu. Ya, jadi asin-asin yang mungkin ditakar-takar, Pak, ya. Jadi artinya saya tidak mengatakan jangan pakai asin, tetapi sudah mulai lebih baik dikurangi. Itu, Pak, ya. Jadi pelan-pelan merubah kebiasaan ya, Bu ya. Jadi semuanya itu kan bisa karena biasa. Jadi kalau orang bilang 3 bulan, Pak, butuh waktunya itu untuk berubah kebiasaan. Jadi kalau misalnya dulunya mungkin minum tehnya gula pasirnya 2 sendok, sekarang pelan-pelan dikurangi, Pak. Pelan-pelan sampai akhirnya siapa tahu, Pak, akhirnya kesungsung sama namanya teh tawar, Pak. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Dokter atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani sampai masa tua sehat dan baik. Sampai 90 lebih. Iya, benar. Ya. Nah, sekarang Ibu, ini kita mau minta tolong atas partisipasi dari oma-opa sekalian berkenan hadir. Kita ada tali asih, Dok, berupa door prize. Nah, ini kita mau minta tolong untuk Bu Dokter mengambil untuk 5 yang beruntung mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita lihat siapa. Oke. Nomor 1 adalah Pak Baru Setio. Ya, yang di mana? Langsung maju ke depan yang namanya terpanggil. Oke. Dibagikan. Oh, langsung. Oke. Kemudian Pak Agustinus Daluri. Pertanyaan garam. Kemudian ini adalah nggak ada namanya. Bapak Gregorius Murat. Satu lagi ya. Kemudian Ibu Maria Veronica Suyati. Satu lagi, Bu, karena tadi ada human error kosong. Nah, satu lagi adalah Ibu Veronica Lee Siong Hobong. Veronica. Oke. Iya. Ibu, terima kasih bisa hadir. Ini adalah sekretari Anda. Tangan untuk narasumber kita, Ibu Sampai keluar. Ya. Atau bisa dekat dengan Dokter Ibu Daniel. Iya. Ibu Daniel ya, kalau di Ya. ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang lanjut. Kami mohon pada Ketua Lansia Wilayah. Naik ke panggung. Ya.
Mas Bambang di waktu pegang ini kita Oke, selamat pagi. Yang kami hormati Romo Surya. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan yang kami hormati Romo Gesek Romo sehat Romo. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sehat semua. Mengingat waktunya saya berusaha untuk mencapai mungkin dalam orang ngomong di Barnabas 1, 2, 3, 4 pelatihannya yang terdapat saya ada 71 orang itu, tapi kalau di presentasi mungkin yang di bawah 70 itu masih lebih banyak daripada yang atas 70. Jadi mari kesempatan yang berbahagia ini saya berharap mewakili terutama yang sepuh-sepuh yang udah bahkan yang sudah meninggal, para pendahulu kita. Kami hanya bisa berharap dengan teman-teman yang sekarang masih dikaruniai kesehatan cukup, yang masih di bawah 10 tahun. Marilah kita ke depan dengan hari ini saja, dengan hari ini saja kita kegiatan-kegiatan yang bagus seperti ini kita akan teruskan. Amin. Flashback ke belakang bentar. Di tangan saya ini adalah sebuah buku. Buku ini adalah buku panduan untuk ibadah yang kita lakukan dulu di setiap bulan. Masih ingat ibu-ibu? Ini buku ini persembahan dari Pak Inu. Terima kasih Pak Inu. Ini yang mempersiapkan ini dulu Pak Inu. Jadi ini ada 5 tema. Setiap pertemuan di setiap bulan dulu itu kita pakai panduan falsafah dengan buku ini. Mudah-mudahan ini menurut saya ini adalah sarana dan prasarana yang bisa dilanjutkan yang baik. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ini akan diteruskan. Karena dulu kegiatan kita berhenti Romo karena ada COVID-19. Dan makanya hari ini kita bilang bahwa ini adalah pengembangan. Karena dulu setiap bulan kita ada pertemuan. Terus kemudian telah menyampaikan ini supaya Bapak Ibu yang lama masih ingat, dan yang ke depan ini nanti mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ya, di samping ibadah sabda setiap bulan yang kita lakukan dulu, itu kita dulu ada namanya arisan doa. Arisan biasanya uang, tapi kita waktu itu setiap bulan itu ada arisan doa. Gimana caranya? Jadi setelah dikocok siapa yang keluar namanya, itu kita semua dalam satu bulan itu mendoakan satu orang yang kita doakan itu. Ini hal yang sangat positif, yang baik, sehingga kita satu sama lain itu bisa interaksi di dalam kebatinan kita. Kemudian saya sebutkan lagi kegiatan yang dulu yang mungkin bisa dilaksanakan lagi. Kita selama saya ada di koordinator lansia wilayah ini, kita dulu menjalankan 4 kali ziarah. Ziarah yang pertama dulu kita ke seminari yang ada di Malang, Cawang Kororomo Projo yang di Malang. Terus kemudian yang kedua sama dulu dengan Romo Domi, masih ingat? Kita sama-sama Romo Domi dulu kita kunjungan ke Panti Jompo di Kediri. Kita bisa di sana makan bersama, silaturahmi dah. Dan yang keempat dan ketiga dengan Romo Kris, masih ingat kita dulu kunjungan ke Garum, seminari Garum di kita. Di sana kita juga adakan misa. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, kita dulu dipandu dengan Romo Silas, singkat di Posaran Kediri. Itu kenangan kita dengan Romo Silas yang terakhir waktu itu. Dan kebetulan sekarang ini kalau nggak salah Romo Silas itu masih dalam kondisi yang sakit. Marilah kita mendoakan supaya Romo Silas nanti bisa kembali sehat. Romo Edward Paulus Suryandono.
ya doakan juga ya. Anda selalu ada di hati saya. Mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi melalui Pak Baru dan Bapak Ibu yang sungguh satu angkatan ya. Tadi saya melihat di lembaran itu ada lansia, ada pralansia, terus itu 50 sampai 59, 60 sampai berapa itu ada lansia muda, lansia madya, lansia paripurna, lansia kencana. Nah itu ya lansia bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 gitu ya. Yang 90 tahun ke atas itu sudah kencana. Baik Bapak Ibu, Opa Oma, kakek nenek, para lansia yang dihormati oleh kami yang anak-anak, saya bersyukur ada acara seperti ini. Ini adalah bukti bahwa dari generasi ke generasi memperhatikan tidak berhenti. Ya, jadi dari yang tadi sudah disebut Pak Andang, panitia gabungan ini menunjukkan cintanya kepada generasi pendahulu dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Apakah nanti mereka dan panitia gabungan ini mendapatkan cinta yang mirip dari generasi sesudahnya, itu ya urusan nanti gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa tindakan yang dilakukan dengan tulus itu akan berbuah baik. Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang buah, pada masa tua pun Bapak Ibu bisa berbuah. Jadi kitab Mazmur itu mencatat bahwa pada masa tua pun mereka berbuah. Mereka itu siapa? Di Mazmur 92 itu dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Ditanam itu bukan berarti mati itu ya, dikubur, tidak, tetapi orang-orang yang hatinya itu terpaut dengan Tuhan, sehingga pada periode tua pun ia masih berbuah. Buah yang paling unggul di periode sepuh itu ialah kebijaksanaan. Itu yang ingin kami generasi setelahnya ini itu ingin memetik buah itu, kebijaksanaan. Memang tidak mudah untuk menyampaikan atau mendapatkan buah kebijaksanaan. Yang mau metik ini harus sabar. Turungokno ceritane Bapak Ibu yang sudah mendahului berjalannya itu sudah jauh dan ingin menyampaikan kebijaksanaannya kepada generasi sesudahnya. Maka dan melalui acara ini mungkin ada 1-2 hal baik yang bisa saya peroleh pada waktu makan. Mungkin tidak hanya terpaku, tadi sudah diberitahu oleh panitia, oleh Pak Inu juga untuk menyapa ke meja-meja yang lain. Untuk itu saya juga diberi buah kebijaksanaan itu ya. Misalnya 1 kalimat pendek atau 2 kalimat singkat, misalnya Romo jaga kesehatan. Nah itu kan buah kebijaksanaan dari Bapak Ibu yang bisa saya petik. Demikian kira-kira ini tadi sudah 1 mie goreng sudah jadi ya, 3 menit ya, 1 mie goreng sudah jadi. Dan semoga tidak berhenti di sini. Bapak Ibu juga punya perutusan, kakek nenek juga punya perutusan, opa oma juga punya perutusan, yaitu menjadi pendoa. Ini almarhum Paus Fransiskus pernah menulis bahwa panggilan dari lansia, kakek nenek itu perutusan sebagai pendoa. Semoga Bapak Ibu walaupun jam 9 nyekelin rosario, tapi kok tiba-tiba isu jam itu kok ini peristiwa apa? Boten apa-apa. Yang penting setialah untuk berdoa. Terima kasih. Saya Terima kasih Romo. Saudara Romo itu waktu speech-nya 15 menit, 5 porsi. 5 porsi Indomie goreng pakai telur. Itu cukup mateng ya kalau 15 menit 5 porsi. Tapi Romo tahan dulu, Romo jangan ke susu turun. Boleh kami memanggil Romo Josepur. Kami punya tanda cinta dari lansia untuk Romo berdua. Monggo Romo. Pak Inung monggo berkenan menyampaikan tanda kasih kepada Romo.
Untuk itu, mari kita siapkan dengan sikap doa sebelum kita mulai bersama-sama. Mari kita buat tanda tangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu Bapa, karena atas penyertaan-Mu kami lansia wilayah Banatas serta para undangan Kau himpun di tempat ini untuk bersilaturahmi dan mendengarkan firman Tuhan.
bocah nom. Baik. See